mempresentasikan. Selamat pagi, Prof. Neti. Alhamdulillah, Bunda sudah kuat. Ya Allah. Luar biasa. Terima kasih. Semangat Komisi 10 ini jadi obat yang lebih mujarab dari rumah sakit manapun tampaknya. Boleh izin Pak Ketua. Persilahkan Prof. Bunda, mau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Atas nama 400.000 guru PAUD di Indonesia, rakyat yang mewakilkan pikiran, hati, dan dedikasinya kepada para Komisi 10, salam takzim, penuh hormat, penuh kemuliaan kepada Bapak Ketua Komisi 10, Bapak Saiful Huda, Bunda Wakil Ketua Komisi, Bunda Hetifah. Mohon izin, saya tidak menyebutkan gelar dan nama untuk semua yang hadir, tapi rasa cinta dan kesungguh-sungguhan kami, sepenuh kasih kami sampaikan kepada para Komisi 10. Izin saya memaparkan dengan singkat. Suara rakyat harusnya menjadi suara negara. Dan suara rakyat disampaikan oleh wakil rakyat. Ada banyak wakil rakyat. Tapi saya salut dan apresiasi Komisi 10 terus berjuang memperjuangkan RUU Siktinas. Terima kasih untuk itu. Baik, saya akan dengan cepat untuk menyampaikan. Pertama adalah setelah 17 tahun kami menghadapi berbagai persoalan di lapangan, kami mengapresiasi Mendikbudristek, dan apresiasi dan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Komisi 10 Republik Indonesia yang kemudian menjadikan Prolegnas RUU Siktinas ini. Dan kami melihat kita bicara berbasis masalah, fakta, lapangan, dan landasan teori. Fakta yuridis yang sudah beberapa kali juga saya sampaikan di Undang-Undang Guru dan Dosen, jelas-jelas tidak mengakui profesi guru PAUD non-formal. Tugas mereka sama, bahkan mereka memiliki tugas yang lebih berat karena di usia yang lebih kecil sebenarnya. Fakta lapangannya, saat ini tercatat murid satuan PAUD non-formal lebih banyak dibandingkan PAUD formal. Oleh karena itu, keberadaan mereka jelas di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan 98% PAUD adalah PAUD yang berbasis masyarakat, bukan PAUD negeri. Kita penting memberikan apresiasi ini. Adanya yuridis yang tidak mengakui profesi guru PAUD, dampaknya luar biasa. Mutu guru antara formal dan non-formal jelas berbeda. Ini riset survei Kemendikbud melibatkan 117.000 semua guru, baik formal dan non-formal. Yang kedua, fakta kesejahteraannya sangat menyedihkan. 72% berada pada 250.000 ke bawah. Sementara tugas mereka mendidik, mengasuh, melindungi, mensejahterakan, bahkan stunting gizi kesehatan menjadi tugas guru juga. Oleh karena itulah, cahaya harapan pun datang tepat di 17 tahun ulang tahun Himpaudi di bulan Agustus. RUU Siktinas 2022 yang memuat kesetaraan guru PAUD non-formal dengan guru lainnya. Terima kasih, Bapak Ibu semua. Pasal 24 ini menjadi pasal penuh harapan kami. Usia 35 tahun, sama-sama masuk ke PAUD jalur pendidikan formal. Artinya, kita memberikan kesetaraan, kesamaan kepada semua guru. Artinya semua guru di semua layanan manapun sama pentingnya bagi negara ini. Oleh karena itu, kami mendukung untuk pasal ini. Yang menarik yang belum pernah ada di Indonesia, memikirkan usia 6 tahun masuk di jenjang pendidikan dasar dan untuk juga masuk di wajib belajar. Izinkan saya menguatkan ini
bahwa berdasarkan landasan teori di gambar ini, jelas usia 0 sampai 4 tahun yang sekarang ada di non-formal adalah bagian penting dari siklus perkembangan otak manusia. Makanya disebut the golden years. Namun terkait di usia 6 tahun, memang berdasarkan riset dia sudah masuk ke school years, tapi masa transisi. Luar biasa kalau ini nanti bisa disahkan oleh DPR RI. Tentu ada aturannya. Siapa yang mengurusi ini kalau dia tidak di PAUD? Dan bagaimana kelanjutannya? Tapi itu bisa kita urus di belakang setelah payungnya jelas berbasis fakta, data, dan teori. Dan pasal 47 dan pasal 49 ini akan beresiko sama dengan hari ini. Adanya ambigu, ketidaktegasan dalam sebuah undang-undang menjadikan polemik dan perseteruan, dan itu nggak baik banget. Kita menganggap semua anak Indonesia penting bagi negara ini, karena menjadi generus bangsa. Tidak ada boleh perbedaan kelas antara usia yang sama. Ketika di undang-undang ini kemudian mengatakan 0 tahun sampai dengan 5 tahun jalur non-formal, ini sama dengan menentangkan dengan pasal yang di atas, mengatakan 3 sampai 5 tahun adalah formal. Dan ini akan beresiko. Dan ini akan berdampak ketidaksetaraan, ketidaksamaan mutu yang diterima anak-anak. Mungkin persoalan guru bisa kita atasi. Kenapa? Karena mereka yakin rezeki dari Allah. Persoalan mutu anak-anak yang kami khawatirkan. Apalagi dengan pertimbangan. Satuan pendidikan tidak ada yang hanya memberikan layanan pengasuhan. Menamakan satuan pendidikan dengan nama layanan pengasuhan, itu artinya fokusnya hanya mengasuh. Pendidikan tidak seperti itu. Dia harus mendidik, mengasuh, melindungi, mensejahterakan bahkan gizi dan kesehatan. Sehingga menamakan layanan pengasuhan sangat tidak tepat. Oleh karena itu, pasal ini juga akan memiliki resiko dan keambiguan terhadap implementasi layanan taman anak PAUD formal yang melayani usia 3-5 tahun. Usulannya, kalau jika memang hanya PAUD non-formal itu perlu, kita letakkan di usia 0-2 tahun untuk mendorong orang tua menguatkan air susu ibu dan pengasuhan penting karena potensi kecerdasan sangat banyak ada di sini. Dan di pasal 108 adalah pasal yang menjadi harapan bagi ratusan ribu guru PAUD. Karena gurunya di pasal yang di atas diakui sebagai jalur formal, maka semua yang mengajar di usia 3-5 tahun dengan catatan memenuhi kriteria kualifikasi dan kompetensi, maka layak disebut sebagai guru. Kami belum cerita tunjangan profesi, tapi ketika negara memberikan status sebagai guru, itu mengangkat harkat para guru yang sekarang tidak diakui sebagai guru. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa sekali. Dan tapi kalau jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, bahkan Bapak Menteri sudah menghitung tunjangan atau penghasilan untuk para guru paket A, paket B, paket C, pertanyaannya, mengapa kita tidak membuat setara saja jenjang pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan juga jalur pendidikan non formal seharusnya sama-sama diakui guru. Apalagi kalau kita kembali kepada ini, justru mendidik di usia 0-2 tahun ini bagian yang paling krusial dibandingkan usia 3, 4, 5, 6. Semua penting, bukan tidak penting, tapi bagaimana kita meletakkan proporsionalnya. Nah, untuk itu saran kami di pasal 108 ini harusnya setara. Dan kalau ini disebut non-formal, kalau dikatakan itu sebagai pengganti, enggak tepat. Kalau kemudian jalur non-formal untuk paket A, paket B, dia tidak bisa mengikuti waktu formal, resmi, kemudian dia diberi kesempatan
di waktu lain bisa. Dia sudah terlewati seperti Ibu Menteri Susi Pujiastuti, dia ikut paket C bisa. Tapi ketika masa penting ini terlewati, dia nggak bisa diganti di usia 7 tahun, 8 tahun, nggak bisa. Oleh karena itu, tidak tepat memberikan jalur non-formal kepada pendidikan anak usia dini. Karena dia nggak bisa. Dia nggak bisa digantikan, dia juga nggak bisa kemudian hari, dan dia adalah kebutuhan hari ini. Oleh karena itu kami berharap ini menjadi poin penting kita bersama. Dan tidak perlu khawatir juga dengan pernyataan jenjang pendidikan anak usia dini akan kita berikan kepada jalur pendidikan formal dan non-formal. Karena sudah diikat di pasal 109. Setiap orang yang akan menjadi guru wajib lulus dan pendidikan profesi guru. Justru akan sangat beresiko membiarkan guru-guru di usia 02 tahun juga di usia atasnya, dia tidak profesional dan salah mendidik. Kita kehilangan bagian penting untuk SDM bangsa. Oleh karena itulah kami berharap betul menjadi perhatian kita bersama dan ikhtiar kita bersama. Ibu Bapak sekalian, kami apresiasi tunjangan profesi bagi guru-guru dan dosen yang sudah mendapatkan kemudian dilanjutkan. Namun, mengawal aturan turunan Undang-Undang Sikdinas akan efektif dan kuat jika payungnya sudah termaktub di Undang-Undang Sikdinas. Sehingga kami mengusulkan tetap ada kata tunjangan profesi di pasal 105. Dan ketika negara tidak memiliki uang yang cukup, kita bisa membuat aturan yang sesuai, tetapi payungnya sudah tersedia karena undang-undang akan bertahan lama. Akhirnya, dengan segenap hati dan sepenuh kasih kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada wakil rakyat kami di Komisi 10. Ini adalah poin penting untuk mensukseskan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan untuk hidup. Saya, Neti, mewakili 400.000 guru, memberikan apresiasi kepada semua di tengah kesibukan dan jadwal yang sudah terjadwal, bisa memberikan teman-teman se-Indonesia hadir di sini. Terima kasih juga buat Bunda Wakil Gubernur Lampung yang kemudian hadir di sini. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Betty, mungkin ada yang ingin menambahkan? Terima kasih, saya terkaget juga karena Bundo tiba-tiba hadir. Iya. Padahal kondisi fisiknya yang sangat tidak memungkinkan, namun ketika memberikan penjelasan ini luar biasa semangatnya. Bundo